Shalom rekan pendoa. Kita masih dalam suasana tahun baru Imlek, tapi sekaligus hari ini adalah Rabu Abu yang mengawali kita memasuki minggu-minggu Prapaskah. Saya ajak kita sungguh mempersiapkan hati untuk menyambut Paskah tahun ini. Nah, saudara-saudara, malam ini satu lagi seorang penyintas COVID-19 bersedia berbagi kisahnya kepada kita. Saya mengajak kita untuk menyimak kesaksian malam ini dengan hati yang sungguh rindu diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, inilah kesaksian Bapak Yesaya Mangentang. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami akan membagi pengalaman kami selama dalam perawatan COVID-19. 27 Desember 2020 dengan kondisi yang kami tidak bisa lagi kompromi, kami masuk rumah sakit untuk opnam. Tepatnya di Rumah Sakit Bintang Laut. 2 hari kemudian, berdasarkan hasil swab, kami terkonfirmasi positif COVID. Pada saat itu juga, kami berpikir bahwa anak kekasih Abel kemungkinan besar juga terpapar COVID karena 2 malam terakhir dalam kondisi demam tinggi. Baik saya maupun Abel sama-sama tidur. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, tapi ketika kami bertanya kepada istri, dapat info bahwa demam Abel sudah turun, tinggal batuk-batuk. Tetapi beberapa saat kemudian diinfokan juga bahwa istri dan anak-anak yang lain, Eca dan Ibet, juga mulai demam dan batuk-batuk. Si bungsu, Silo, terlebih dahulu beberapa hari yang lalu itu sudah demam dan sudah mulai pulih. Saat itu kami bergumul. Kami berpikir, ketika semua ini terpapar, Bapak Ibu bisa bayangkan bahwa seperti apa kira-kira kondisi yang kami akan alami. Dan pada saat itu, sungguh-sungguh kami sebagai orang percaya benar-benar berserah penuh kepada Tuhan. Karena kami tahu bahwa satu-satunya pertolongan adalah daripada Tuhan. Di lain, kami tidak punya kemampuan dan kekuatan apa-apa. Tidak sampai di situ Bapak Ibu sekalian. Karena Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus perlu tahu bahwa kami adalah klaster keluarga. Karena yang sempat tes COVID, swab ada terkonfirmasi 14 orang. Yang awalnya berkumpul pada 19 Desember 2020 dalam rangka menghadiri pesta pernikahan. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, dalam kondisi seperti ini, kami keluarga sungguh-sungguh berdoa dan berserah. Karena kami yakin dan percaya hanya pertolongan saja, Tuhan saja
kami boleh melewati pergumulan ini. Puji Tuhan Bapak Ibu, kami sungguh-sungguh menikmati kasih Tuhan karena ke-14 ini yang tersebar ada di Jakarta, ada di Makassar, ada isolasi mandiri 14 orang di Seriti Lamasi, dan kebetulan kami isolasi di rumah sakit ada 6 orang. Dan kami katakan bahwa hari ini semua telah sembuh dan pulih. Karena itu Bapak Ibu sekalian yang kami kasihi dalam Tuhan, pengalaman rohani yang kami ambil bahwa Tuhan sungguh-sungguh menolong umatnya yang sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya secara total kepada Allah Bapa di sorga. Karena itu, kesempatan ini kami mau katakan bahwa dalam pergumulan sungguh kami menikmati kasih sayang Tuhan, pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan lewat kesembuhan dan pemulihan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, lewat kesempatan ini kami mau katakan bahwa Tuhan, sorga, sungguh hadir dan ada. Karena itu Bapak sekalian, dalam pergumulan apapun, seberat apapun, jangan meninggalkan Tuhan dan serahkanlah pergumulan kita, pergumulan Bapak Ibu sekalian, kepada Allah Bapa di surga dalam Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pak Yesaya atas kesaksiannya. Nah saudara-saudara, saya bisa bayangkan Pak Yesaya pasti bergumul berat tatkala harus menghadapi kenyataan dirinya positif COVID-19. Apalagi saat dirawat di rumah sakit, mendengar kabar bahwa istri dan anak-anak juga sakit dan harus isolasi di rumah. Bahkan belasan anggota keluarga besarnya juga positif COVID. Jelas ini adalah pergumulan yang berat. Wajar Pak Yesaya pasti bergumul. Bisa dibilang Pak Yesaya dihimpit banyak kekhawatiran atau dikepung banyak masalah. Tapi bersyukur Pak Yesaya memegang erat imannya. Tadi kita mendengar beliau berkata, pertolongan itu satu-satunya datang dari Tuhan. Beliau sungguh-sungguh berdoa dan berserah total kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, malam ini kita mendengar kesaksiannya, betapa beliau sungguh merasakan kasih sayang Tuhan dan pertolongan Tuhan melewati semua pergumulan ini. Nah, rekan-rekan pendoa, kisah Alkitab juga menunjukkan bahwa bangsa Israel dan Musa juga menghadapi situasi dihimpit masalah, khususnya dalam kitab Keluaran. Kita tahu Fir'aun yang labil dan keras kepala itu ternyata belum rela bangsa Israel pergi meninggalkan Mesir, sehingga ia mengirim pasukan yang besar untuk mengejar rombongan bangsa Israel ini. Sehingga di satu titik bangsa Israel ini berada dalam situasi dihimpit atau dikepung masalah. Di belakang ada pasukan Fir'aun yang semakin mendekat, sedangkan di depan mereka ada Laut Merah yang tentu menghadang dan sulit dilewati. Wajar bangsa Israel mulai mengeluh dan bersungut-sungut. Kami sudah bilang Musa,
lebih baik kita tetap tinggal di Mesir. Lihat sekarang nasib kita. Matilah kita sekarang. Tetapi Musa menguatkan hatinya, kemudian dia menguatkan saudara-saudara sebangsanya. Saya bacakan seruan Musa kepada bangsanya di dalam Keluaran 14 ayat 13a. Jangan takut, bertahanlah. Kamu akan melihat apa yang dilakukan Tuhan untuk menyelamatkan kamu. Nah, bersyukur bangsa Israel mematuhi seruan Musa, sehingga selanjutnya kita bisa tahu kisahnya. Betapa Laut Merah itu terbelah, dan bangsa Israel bisa melewati laut ini dengan aman. Sedangkan pasukan Fir'aun itu semuanya mati. Melalui pengalaman ini, Musa dan bangsa Israel belajar bahwa ketika mereka patuh dan berserah kepada Allah, mereka mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Nah, saudara-saudara, di dalam hidup kita bisa juga mengalami situasi terhimpit banyak masalah, terkepung oleh banyak masalah, seperti yang dialami oleh bangsa Israel ini. Khususnya saat ini, setidaknya bangsa kita dan diri kita dikepung oleh dua masalah yang serius. Masalah kesehatan dan juga masalah ekonomi. Belum lagi kalau ditambah kita alami masalah pribadi atau masalah-masalah di tengah keluarga kita. Wajar dalam situasi seperti ini kita bisa tergoda untuk mengeluh dan bersungut-sungut kepada Tuhan. Itu sebabnya saya merasa kesaksian dan firman Tuhan malam ini penting untuk kita imani dan kita amini, saudara. Ketika kita menghadapi atau berada dalam situasi terhimpit banyak masalah, terkepung berbagai pergumulan, mari kita berjuang untuk memilih sikap yang benar. Sikap yang benar itu adalah memilih patuh pada perintah-perintah Allah dan berserah pada janji-janji Allah, seperti yang Musa serukan kepada bangsanya ini. Jangan takut, bertahanlah. Kamu akan melihat Tuhan akan menyelamatkan kamu. Amin, saudara-saudara. Mari kita amini kesaksian dan firman Tuhan malam ini dengan menyanyikan pujian, Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Mari kita berdoa. Tuhan,
Jujur seringkali iman kami mudah lemah ketika kami dihimpit, dikepung banyak masalah. Itu sebab kami bersyukur untuk kesaksian firman malam ini. Tuhan tolong pakai kesaksian kisah Pak Yesaya, kisah Musa dan bangsa Israel yang kami dengar malam ini. Tuhan pakailah itu untuk menguatkan, membentuk iman kami. Karena kami sungguh rindu mau belajar di tengah masalah yang menghimpit kami. Kami mau terus fokus memandang kepadamu, fokus patuh dan mempercayakan diri kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Sekarang mari kita masuk dalam doa syafaat kita. Tuhan Yesus memberkati kita.